Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11 ikhwan dan akhwat, kita akan langsung belajar tentang hadis mushaf. Mushaf itu berasal dari kata sohafa yusahhifu. Isim maf'ulnya adalah mushaf. Tashif itu artinya apa? Al-khata' fi sahifa, yaitu kesalahan dalam lembaran. Nah, makanya orang yang salah dalam membaca lembaran hadis disebutnya sebagai as-sahafi, ya. Nah, fayughayyiru ba'du alfadhihi bisababi khata'ihi fi qira'atiha. Maka disebabkan karena kesalahan dia dalam membaca lembaran hadis, maka menimbulkan perubahan dalam sebagian lafaz sehingga ya menimbulkan perubahan dalam makna. Dan ini disebabkan karena kesalahan dalam pembacaannya. Ya, ini jadi sebab adanya tashif, kita harus mengetahui bahwa adalah apa? Sebab adanya tashif adalah karena kesalahan dalam membaca mushaf. Ya, dalam membaca sahifah, bukan mushaf ya. Lembaran-lembaran hadis, lembaran-lembaran kitab hadis. Istilahan secara istilah adalah apa? Taghyirul kalimati fil hadisi ila ghairi ma rawah athiqatu lafdhan aw ma'nan, yaitu perubahan kata di dalam hadis ila ghairi ma rawaha athiqat, ya, kepada selain yang sudah diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, perawi yang kuat dan adil, dhabit dan adil, lafdhan baik secara lafad aw ma'nan atau secara makna. Nah, maka ini adalah bagian dari ilmu hadis ya yang paling detail sehingga para ulama paham betul mana kesalahan-kesalahan perawi dalam pembacaan hadisnya dan disampaikan dalam periwayatannya. Nah, berkaitan tentang pembagian mushaf atau pembagian tashif, ada 3 klasifikasi pembagian berdasarkan masing-masing ya beberapa sisi. Maka yang pertama adalah dari sisi tempatnya atau munculnya tashif itu sendiri. Ada 2, yang pertama tashif di dalam sanad, tentunya ini adalah kesalahan dalam penyebutan nama perawi. Yang kedua tashif fil matni, tashif di dalam matan. Contohnya tashif di dalam sanad seperti apa? Seperti hadis Syu'bah yang mengatakan Al-Awam bin Murajim, ya. Itu di tashif salah baca oleh Imam Yahya bin Ma'in mengatakan Al-Awam bin Muzahim. Nah, ya. Perbedaan titik saja karena di zaman dulu ya sangat detail sekali dalam masalah titik dan dalam masalah huruf ya. Yang pertama murajim, yang pertama muzahim, titiknya pindah dari jim ke ro jadi zai ya. Yang keduanya adalah tashif di dalam matan. Nah, contohnya adalah apa? Hadis Zaid bin Sabit ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtajara fil masjid. Nah, ihtajara fil masjid, Nabi SAW membuat hujrah, membuat ruangan khusus di dalam masjid ini ketika itikaf. Ya, wallahu alam. Sahafahu Ibnu Lahiyah. Nah, ini ditasif oleh Ibnu Lahiyah dan beliau mengatakan ihtajama fil masjid. Nabi SAW dibekam di dalam masjid. Ro-nya berubah jadi mim. Ya, ini kalau dalam tulisan tangan sangat mudah sekali perubahannya. Nah, ini dari sisi letaknya. Terus dari sisi sebabnya ya, yaitu karena sebab mata. Yang kedua karena sebab pendengaran. Ya. Bi'atibari man syai, sebab munculnya. Awal munculnya dari mana? Adanya perubahan kata ini atau perubahan kalimat ini. Nah, yaitu yang pertama tashif basor, karena mata, perubahan atau kesalahan dalam mata ketika membacanya. Itu yashtabihu al-khattu ya ala basaril qari. Jadi tulisan itu tidak jelas di mata pembaca hadis. Apakah imma liroda atil khat, apakah karena buruk tulisannya, aw adami nuqtih ya, ataukah karena tidak ada titiknya. Contoh misalnya man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti dengan sittan min syawal ya. Sittan min syawal, 6 hari dari bulan Syawal.
Nah ini ditashif, ini yang benarnya ya sittan min Syawal, lalu ditashif ya terjadi perubahan ya, huruf dan perubahan kata redaksi di dalam hadis tersebut menjadi syai'an min Syawal, tadinya sittan menjadi syai'an. Akhirnya berbunyi hadisnya seperti ini, man shoma ramadhana wa atba'ahu syai'an min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti sesuatu dari Syawal, apakah itu sedekah, apakah itu puasa lagi, apakah itu ibadah yang lainnya. Nah, jadi terjadi perubahan makna. Yang kedua adalah tashifus sam'i, kesalahan tashif karena pendengaran. Nah, ini disebabkan karena roda atau sam'i, buruknya pendengaran si perawi, au bu'dus sami, atau jauhnya dia dari perawi hadis sebelumnya, jauhnya jarak, ya, sehingga ada kesamaran dalam sebagian kata, ya, yang lafadz wazan sorobnya itu sama. Contohnya misalnya adalah apa? Asim al-ahwal, ya, akhirnya diganti dengan wasil al-ahdab. Nah ini sebagian perawi hadis terjerumus ke dalam kesalahan seperti ini, ya. Nah yang keduanya adalah bi'atibari lafdihi aw ma'na, dilihat dari sisi lafaz dan maknanya. Nah, yaitu tashif fil lafzi, dan ini banyak sekali seperti contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, mulai dari sitan jadi syai'an, wasil asim al-ahwal jadi wasil al-ahdab, ya. Begitu pula ihtajaro jadi ihtajama, ini adalah dari sisi lafaz. Nah, kalau dari sisi makna adalah apa? An yubqi ar-rawi al-mushaf, ya, an yubqi ar-rawi al-mushaf al-lafdhu ala halihi lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'nahu fahman ghairu murad, yaitu si perawi itu tidak merubah lafaz, tidak merubah redaksi kalimat sama sekali, tetapi dia menafsirkan hadis tersebut, kalimat tersebut dengan tafsiran yang berbeda, ya, sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Contohnya misalnya adalah apa? Qaulu Abi Musa al-Anazi, perkataan Abu Musa al-Anazi, beliau mengatakan nahnu qaumun lana syaraf. Nah, ini berasal dari kata dari Bani Anazah, ya, dari qabilah Anazah. Nah, dia mengatakan kami adalah kaum yang memiliki kemuliaan dan kami berasal dari Anazah, kabilah Anazah. Kenapa? Shalla ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengartikan, ya, menganggap kalau Rasulullah SAW itu pernah sholat menghadap, ya, kampungnya Bani Anazah, kabilah Anazah. Ya, yang dia maksudnya adalah dari hadis dia mengambil kesimpulan yang berbeda, yang salah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Anazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat ke Anazah. Nah, yang dimaksud dengan Anazah ini bukan maksud nama kabilah, tapi maksud adalah apa? Al-hurbah tunsabu baina yadil musalli, yaitu adalah apa? Alat perang seperti tombak yang ditancapkan di hadapan orang yang sedang sholat sebagai sutroh. Nah, ini penting juga kita memahami hadis secara lafadz atau tahlil lafdi. Nah, ini pembagian ulama berdasarkan macam-macam tasihifnya, bersesuai dengan klasifikasinya, ya. Ada yang berdasarkan mauqi'nya, tempat munculnya, ada yang berdasarkan tempat adanya, ada yang berdasarkan mansya'uhu, tempat munculnya, sebab munculnya, ada yang berdasarkan lafaz dan maknanya. Nah, sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, membedakan antara dua definisi ini, yaitu antara mushaf dengan muharraf, ya. Imam Ibnu Hajar memberikan pembagian yang berbeda lagi. Sedangkan mushaf adalah apa? Maka nataghyir fihi bin nisbati ila naqdil huruf ma'a baqa'i suratil khat. Ya, yaitu perubahannya itu berdasarkan kepada titik huruf, sedangkan redaksinya sama. Nah, redaksinya sama. Nah, sedangkan muharraf maka nataghyir fihi bin nisbati ila syaklil huruf ma'a baqa'i, ya, suratil khat, ya. Muharraf yaitu perubahannya dari sisi tanda baca huruf, ya. Sedangkan redaksinya atau tulisannya sama. Nah, ini yang pertama mushaf itu titiknya yang berubah, yang kalau muharraf itu tanda bacanya yang berubah. Nah, kalau hurufnya tidak berubah redaksinya.
Yang kelima adalah apakah tashif ini kesalahan membaca, kesalahan periwayatan yang dilakukan oleh perawi ini ya apakah menodai atau mencederai ya kredibilitas perawi tersebut. Nah, maka disebutkan idza shadara ar-rawi nadiran, apabila idza shadara min ar-rawi nadiran, apabila munculnya tashif itu jarang, fa innahu la yaqdahu fi dhabtihi, kan maka itu tidak mencederai kekuatan hafalannya, karena ini sudah terbiasa salah. Maksudnya kesalahan itu pasti ada ya, maksudnya kesalahan itu pasti ada dalam setiap individu. Nah, itu, dan tidak seorang pun selamat dari kesalahan. Tetapi yang kedua, wa idza kathara min dzalika, apabila banyak tashifnya, fa innahu yaqdahu fi dhabti, maka ini menimbulkan ya aib dalam hafalannya, kekurangan dalam hafalannya. Wa yadullu ala khifati, dan menunjukkan akan ringannya hafalannya. Wa annahu laisa min ahli hadza sya'ni, dan dia bukan termasuk ahli dalam bidang urusan ini, yaitu urusan hadis, periwayatan hadis. Nah, sebab terjerumusnya seseorang perawi ke dalam tashif yang banyak adalah apa? Nah, sebabnya adalah akhdul hadis min butunil kutub was suhuf. Nah, wa adamu talaqqihi 'anis syuyukhi wal mudarrisin. Nah, ya, mengambil hadis dari ya langsung ke kitab-kitab induk, ke kitab-kitab rujukan dan lembaran-lembaran, dan tanpa mengambil langsung dari para ulama dan para guru. Nah, terlebih lagi kalau misalnya orang tersebut atau perawi tersebut tidak bisa nahwu dan sorof, atau nahwu sorofnya sangat kurang. Ya, dalam membaca tentunya sangat susah sekali, yang seperti itu akan menimbulkan perubahan yang sangat signifikan. Ya, bisa jadi perubahan tanda baca, bahkan bisa jadi perubahan kalimat. Nah, ini yang harus kita pahami, dan ini menandakan pentingnya kita belajar bahasa Arab dari semua klasifikasi keilmuannya, terlebih lagi nahwu dan sorofnya. Yang ketujuh adalah apa? Asyhuru al-musannafat fihi, kitab-kitab yang masyhur berkaitan tentang tashif. Ya, hadis mushaf. Yang pertama at-tashif karangan Imam Ad-Daraqutni. Yang kedua adalah Islahu Khata'il Muhaddisin karya Imam Al-Khattabi. Yang ketiga adalah Tashifatul Muhaddisin karya Abi Ahmad Al-Askari. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Ya, tentunya apabila ada yang kurangnya mohon ditanyakan, ya jangan merasa malu ya, dan tetap bersemangat dan persiapkan diri untuk menyongsong ujian tengah semester, dan rajin-rajinlah belajar. Ya, kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.